Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom dan pemirsa untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni mengenai tema ataupun peran kaum perempuan dalam kesejahteraan anak jalanan. Di studio telah bersama kami Ibu Putu Elvina selaku Komisioner KPAI. Halo, apa kabar Ibu? Baik, sehat Bu ya? Terima kasih Mas Reno. Dan juga sudah ada Ibu ataupun Mbak Vinsarah Azhara selaku pendiri kelompok kerja sosial Vinsarah Peduli. Selamat sehat Pak ya? Ya, sehat, terima kasih. Alhamdulillah, baik. Ini kita sebelumnya ke Mbak Vins dulu. Mbak Vins, sebenarnya apa dasar ataupun keinginan dari mencetusnya Vinsarah Peduli ini? Dasarnya? Oke. Saya mulai kegiatan ini dari tahun 2000. Ya. Di mana tahun 2000 itu saya pernah dinobatkan sebagai 50 pengusahaan termuda se-Indonesia dalam buku Usahawan Muda Tahan Banting. Muda Tahan Banting, ya, baik. Usahawan Tahan Banting namanya. Usahawan Tahan Banting. Iya, nah seperti itu. Terus kalau ditanya, kenapa kok mau berkecimpung dengan anak-anak jalanan? Ada background di belakang itu. Jadi saya jadi anak yatim itu dalam usia yang masih sangat muda, seperti itu. Boleh dikatakan tadinya keluarga kami keluarga yang mampu. Kemudian mulai berbeda sesudah ayah tidak ada, seperti itu. Lalu pasti dengan keadaan seperti itu, ruang lingkup sosial pun jadi berubah. Gitu. Saya sudah tidak bisa lagi bermain dengan teman-teman saya yang tadinya sama, seperti itu. Akhirnya saya sering menyendiri, jalan sendiri. Waktu itu masih mungkin SMP gitu ya. Saya masih jalan sendiri. Terus akhirnya saya lihat begitu banyak kehidupan di luar saya yang lama-lama saya tahu. Akhirnya saya menjadi peduli kan, peduli bahwa mereka ternyata senasib dengan saya gitu, tidak punya tempat lagi untuk meminta ibu sudah tidak kita tidak tega gitu. Akhirnya saya bergaul, lama-lama bergaul, lama-lama belajar dan semangat belajar mereka tinggi. Bedanya mereka punya rumah, mereka tidak punya rumah, saya punya rumah. Bedanya saya keluar rumah dengan perut kenyang, mereka keluar rumah dengan perut lapar. Jadi saya bahkan mungkin belum tahu akan makan apa. Tidak tahu apa gitu. Jadi mereka pasti intinya itu mencari makan dulu baru mereka belajar. Gitu. Beda dengan saya seperti itu. Dan disitulah saya bertekad. Bila suatu hari nanti saya jadi sesuatu. Sesuatu itu tidak perlu yang menurut saya sesuatu itu tidak perlu sesuatu yang diakui oleh orang. Tapi oleh diri kita sendiri bahwa kita mampu seperti itu. Saya bertekad. Saya akan melakukan sesuatu yang menurut saya ini akan berjalan terus dan akan bermanfaat untuk sesama walaupun tidak ada yang tahu. Akhirnya saya peduli ya, saya mulai berbagi apa saja, berbaur dengan mereka apa saja. Kalau dulu sih berbaurnya tenaga, misalnya teman saya yang anak jalanan itu di era Blok M gitu, mereka berdiri di depan di depan satu buah restoran lah, di depan Melawai gitu, mereka bagikan selebaran gitu. Saya lihat mereka kan itu sudah jadi teman saya. Saya turun, saya bantu supaya selebarannya cepat habis, mereka bisa cepat makan. Seperti itu. Dia saya bantu. Mereka jadi tukang cuci piring, saya juga ikut bantuin gitu. Bahkan bantuin juga tawar-tawarin kerjaan gitu. Pak, butuh tukang cuci piring nggak? Jadi jiwa sosialnya memang sudah ada sejak kecil ya? Iya, dan itu saya lakukan masih dalam masa waktu itu Blok M Plus, mungkin daerah Blok M Plaza, Melawai gitu yang masih dulu masih heboh-hebohnya lah sepertinya. Itu mulai akhirnya kemudian saya mulai bisa, mulai mampu, mulai menjadi sesuatu, ya, mulai menjadi sesuatu, maka keinginan itu semakin kuat. Ditemani oleh teman-teman saya yang kebetulan juga punya perasaan yang sama, dan mungkin tidak ada yang menyangka bahwa saya juga dibantu oleh teman-teman saya yang dulu pernah saya bantu, gitu. Jadi akhirnya saya independen. Saya mulai tahu metode apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak jalanan ini. Seperti kita ketahui bahwa mereka keluar untuk mencari uang. Jadi kalau mereka tidak dipancing dengan uang, mereka tidak akan bisa, tidak akan mendekat. Salah satu cara yang saya lakukan adalah ketika saya menemui anak jalanan yang masih kecil, yang umur sekolah mungkin 5 tahun, 6 tahun gitu, yang masih kecil tapi mereka kreatif, masih mungkin dalam sekolah dasar. Saya dekati mereka lihat saya gitu, apa nih gitu kan, mereka juga udah aneh-aneh gitu. Saya keluarkan uang lembaran 5.000. Saya buat origami. Saya buat origami, lembaran gitu, origami. Dan mulai mendekat. Mereka mendekat, tertarik gitu. Saya bilang, mau.
Oke, 1 tambah 1 berapa? Oke, 2. baik. Terus mereka berhitung. Akhirnya mereka bisa sampai 10. Saya kasih uangnya 5.000. Itu saya lakukan rutin dulu seperti itu. Baik. Kemudian suatu hari saya datang, saya bawa kertas origami. Tidak dalam bentuk uang. Iya, saya kasih mereka kertas origami. Akhirnya mereka mulai belajar karena kalau saya datang mereka tahu Kak Sarah gitu, Kak Vince ya. Jadi sudah mereka bentuk lagi itu kertas origami, tetap saya kasih uang karena waktunya mereka kan. Mereka betul. Memang seperti itu. Seperti itu. Terus akhirnya lama-lama ini menjadi kelompok-kelompok kecil gitu, menjadi kelompok-kelompok kecil, tapi saya sadar bahwa tangan saya tidak bisa memeluk semua gunung gitu. Tidak bisa menjangkau semuanya. Iya, akhirnya apa yang saya lakukan? Begitu ada waktu itu program pustaka berjalan, ya, perpustakaan berjalan. Itu kan mereka punya rumah-rumah singgah, mendatangi rumah-rumah singgah gitu. Akhirnya saya mulai titipkan 5 anak, 10 anak gitu masuk. Mulai dari situ. Iya, masuk ke lingkungan itu gitu. Seperti itulah. Mbak Putu ataupun Bu Putu melihat hal ini, kisah inspiratif dari Mbak Vinsarah, bagaimana? Ya, artinya nggak banyak orang yang seperti ini yang memiliki jiwa kepedulian ya terhadap masalah sosial yang ada di sekitarnya. Karena memang perubahan paradigma itu butuh waktu. Makanya kemudian dikatakan bahwa kalau nggak ada duit mereka nggak akan mendekat. Gimana kita akan memberikan intervensi kalau mendekat aja mereka nggak mau kan gitu ya. Jadi artinya memang ini butuh usaha yang luar biasa. Pendekatannya juga harus berbasis anak-anak. Kita nggak bisa kemudian main bentuk pendekatan yang umum saja tidak. Jadi empati itu harus dimunculkan dulu. Kita katakan bahwa kita peduli sama mereka, kemudian kita merasakan bagaimana derita mereka, maka mereka akan merasa senasib sepenanggungan. Maka sejak itulah mungkin mereka sudah mulai mau mendekat. Ini luar biasa. Luar biasa. Saya pikir harus diperbanyak orang-orang yang seperti ini. Seperti Mbak Vincent lainnya gitu ya. Di cloning ya, harus di cloning. Baik. Nah, ini kan juga salah satu Pemprov ataupun program ataupun kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta yang memang ingin menuntaskan anak jalanan di Jakarta khususnya. Kalau pandangan dari KPAI sendiri? Memang ini akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena kan kita tahu mandat Undang-Undang Dasar 1945, anak miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Makanya kemudian untuk memenuhi mandat itu, agar kemudian negara dianggap hadir, pemerintah dianggap hadir, maka pemerintah daerah khususnya Jakarta harus kemudian memiliki komitmen yang kuat. Komitmen itu tidak hanya diucapkan, tapi harus dilaksanakan baik itu dari kebijakan program maupun kebijakan anggaran, kemudian keberlangsungan program. Karena bicara tentang anak jalanan secara nasional kita masih menyisakan sekitar 16.000 anak jalanan nasional. Nah, untuk DKI tentu saja dengan populasi DKI yang lebih banyak dibanding provinsi lain, maka mungkin pemetaan anak jalanan di DKI sekitar 6.000 sampai 8.000 anak jalanan yang ada di DKI. Bisa dikatakan hampir setengahnya berarti ya? Ya, hampir setengahnya. Karena kan ya Jakarta gula bagi semua daya tarik bisnis dan lain sebagainya. Maka pada saat yang sama masalah sosial juga akan muncul. Makanya kemudian pemerintah melalui Kementerian Sosial itu mewacanakan terkait Indonesia bebas anak jalanan. Nah, program ini harus kemudian di-endorse dan di-copy oleh provinsi-provinsi yang lain. Jakarta karena kebetulan populasinya sangat banyak di situ, itu memang harus serius untuk menggarap bagaimana upaya untuk mengurangi jumlah anak jalanan ini. Dari tahun ke tahun yang saya lihat, KPAI melihat bahwa angka penurunan anak jalanan itu sudah cukup signifikan. Cukup baik ya. Artinya setiap tahun ada penurunan. Kalau dibanding dari 2015 sebelumnya, sekarang 2017 sampai sekitar 6.000 atau 7.000 itu sudah cukup bagus penurunannya. Mbak Vince, bagaimana Anda melihat komitmen dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan menuntaskan anak jalanan? Tapi tahan dulu karena pemirsa, kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Newsroom.